Selamat sore, perkenalkan nama saya Yuliana Jedia, NPM 21710000430106. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang saya buat, yaitu yang pertama, hubungan keterkaitan antara nilai, norma, dan moralitas. Pertama-tama, kita harus mengetahui pengertian nilai. Di sini, nilai merupakan suatu persoalan yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Senantiasa melandasi perbuatan serta merupakan orientasi segenap kegiatan hidup manusia adalah persoalan tentang nilai. Manusia berbuat karena ada sesuatu yang diinginkan. Nilai diartikan sebagai kualitas atau sesuatu kenyataan yang mempunyai keunggulan, kegunaan, dan diinginkan. Persamaan tentang nilai yang semula sifatnya abstrak berubah menjadi kenyataan dalam perbuatan. Perbuatan yang mencerminkan nilai itu secara tidak langsung tertangkap melalui norma. Dengan demikian, nilai diaktualisasikan di dalam perbuatan melalui norma. Norma hidup masyarakat merupakan penempatan norma keluarga. Pada hakikatnya merupakan perwujudan nilai oleh individu di dalam hubungan antar interaksi menuju terwujudnya kepentingan dan keteraturan. Kedua aspek formal tersebut dapat terwujud di dalam solidaritas dan subsidiaritas. Di dalam kehidupan bersama, perwujudan nilai ke dalam norma masyarakat mengantarkan masyarakat ke arah yang lebih baik agar memberikan kesempatan kepada individu untuk lebih mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut. Yang kedua, norma. Di sini, norma masyarakat adalah perwujudan nilai. Ukuran baik buruk yang dipakai sebagai pengarah, pedoman, pendorong perbuatan manusia di dalam kehidupan bersama. Wujud nilai, ukuran baik buruk itu mengatur sebagaimana seharusnya seseorang itu melakukan perbuatan. Dikatakan wujud nilai karena antara norma dan nilai itu berhubungan erat, bahkan merupakan satu kesatuan, terutama nilai kebaikan. Norma merupakan perwujudan aktif dari nilai. Dan yang ketiga, moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, berbentuk jamak dari mores yang berarti kebiasaan atau adat. Dalam bahasa Inggris, kata mores masih dipakai dalam arti yang sama yaitu kebiasaan. Moral juga mempunyai arti yang sama dengan moralitas yang dalam bahasa Latin disebut dengan moralis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan moral sebagai yang pertama, ajaran baik atau buruk yang diterima umum mengenai suatu perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Dan yang kedua, kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya, atau dengan kata lain isi hati atau keadaan, perasaan, dan sebagaimana terungkap di perbuatan. Dan yang ketiga, ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita, itu menurut Departemen Pendidikan Nasional. Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika mengatakan bahwa moral merupakan nilai-nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi seseorang maupun kelompok yang digunakan untuk mengatur suatu perbuatan. Menurut NC Nasional Indonesia menjelaskan bahwa moral merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari dan berbicara tentang tingkah laku manusia. Moral dikatakan sebagai norma, maka akan berbicara mengenai sebagaimana orang harus bertindak, sehingga dapat dikatakan bahwa moral merupakan suatu ciri berperilaku seseorang yang dihubungkan dengan ukuran yang ada dalam masyarakat, khususnya mengenai perilaku baik dan buruk. Moralitas bukan sesuatu yang diperoleh dari kelahiran, melainkan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan hidup. Jadi berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan, yaitu
Suatu persoalan tidak dapat lepas dari kehidupan manusia, senantiasa melandasi perbuatan serta merupakan orientasi segenap kegiatan hidup manusia adalah persoalan tentang nilai itu tadi. Di sini juga dapat disimpulkan bahwa nilai, norma, dan moral adalah konsep-konsep yang saling berkaitan. Keterkaitan nilai, norma, dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitan itu mutlak digarisbawahi bila seorang individu, masyarakat, bangsa, dan negara menghendaki fondasi yang kuat, tumbuh, dan berkembang. Agar nilai menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu dikonkretkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkan dalam tingkah laku secara konkret. Wujud yang lebih konkret dari nilai tersebut adalah merupakan sebuah norma. Ritmore dalam hubungannya dengan Pancasila, maka ketiganya akan memberikan pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem etika. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu yang menjadi sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Di samping itu, terkandung juga pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat, suatu nilai yang bersifat mendasar yang memberikan landasan manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut dijabarkan, maka diwujudkan dalam norma-norma yang menjadi pedoman. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, mengapa sering terjadi penyimpangan moralitas yang bersumber dari nilai dan norma sosial? Di sini penyimpangan moralitas yang bersumber dari nilai dan norma sosial sering terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor sosialisasi, di mana perilaku penyimpangan ini terjadi karena ketidaksesuaian pesan, norma, dan nilai yang disampaikan oleh masing-masing agen sosialisasi atau individu lain. Karena moralitas itu sendiri ditentukan berdasarkan norma dan nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar. Penilaian baik buruk suatu perilaku ditentukan berdasarkan norma dan nilai yang tercipta dan berlaku dalam hubungan sesama lingkungan masyarakat. Menurut Bertes, ciri-ciri nilai moral yaitu perbuatan yang bertanggung jawab, berkaitan dengan hati nurani, mewajibkan, dan bersifat formal. Menyatakan ada 3 tingkat perkembangan moralitas. Pertama, tingkat prakonvensional. Yang kedua, tingkat konversional memiliki karakteristik individu mengharapkan hidup terlihat baik oleh orang lain serta menjaga sistem sosial yang berlangsung. Ketiga, tingkat pasca konversional memiliki karakteristik individu relatif menjunjung tinggi aturan dalam memihak kepentingan dan kesejahteraan bersama. Dan soal yang ketiga yaitu bagaimana seharusnya manusia mengimplementasikan nilai dan norma dalam moralitas agar tidak terjadi degradasi moral. Di sini cara manusia mengimplementasikan nilai dan norma dalam moralitas agar tidak terjadi degradasi moral adalah manusia harus membuat peraturan-peraturan yang tegas. Salah satunya adalah norma hukum. Peraturan ini dibuat agar manusia mengikuti peraturan yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan siapa saja yang melanggar peraturan tersebut akan dikenai sanksi. Karena moralitas ditentukan berdasarkan norma dan nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar. Penilaian baik dan buruk suatu perilaku ditentukan berdasarkan norma dan nilai yang tercipta dan berlaku dalam hubungan sesama lingkungan masyarakat.
Baik, itu saja penjelasan materi yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.